yang kita tunggu hari ini bagaimana penyelesaiannya atau apa sebetulnya posisi Pak Jokowi? Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya, karena ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Erlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih, atau bahkan tidak di dalam konteks. Jadi kita mau lihat nanti apakah ini betul-betul larangan ekspor, atau pada akhirnya nanti akan ada juru bicara presiden mengatakan enggak, ini bukan larangan, ini cuma pembatasan aja sementara, kira-kira begitu. Itu artinya formulanya sedang dibicarakan. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang di belakang itu tadi betul. Kita mau tahu sebetulnya kenapa dalam 2 bulan ini kok dipermainkan tuh. Apa ada fee yang belum penuh dari setoran-setoran politik tuh, sehingga kan fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas. Jadi urusan politik di belakang ini yang mau diselesaikan dulu, baru kita bicara tentang rasionalitas dari pasar CPO yang sebetulnya di dunia ya permintaannya ya biasa-biasa aja tuh. Tapi hal ini yang menyebabkan kita berpikir bahwa ini kong-kali-kongnya memang ada. Dan kong-kali-kong itu mulai terbuka bukan dengan kesaksian, tapi dengan foto-foto yang beredar. Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya. Dan pers mengintai tiap detik apa yang bisa diviralkan. Kompor kecil-kecil lah, dikipas-kipas itu. Halo, apa kabar? Semoga tetap selalu semangat menghadapi hari-hari ini. Situasinya makin seru, makin ngeri-ngeri sedap, atau sedap-sedap lebih ngeri, gitu ya Bung Rocky, kalau kita amati dunia politik. Apa boleh ya, buat? Ada ketegangan di mana-mana. Ya. Apa yang Bapak boleh buat ya hari-hari akhir pekan begini, kita tetap ngajak Anda ngomong politik. Karena memang situasinya sekarang ini tahun-tahun politik. Kalau zaman dulu apa sebutnya Bung? Zaman Bung Karno tahun very coloso itu ya? very coloso. Ya. Rempet bahaya. Ya, itu. Jadi tahun ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Nah, boleh disebut tahun ngeri-ngeri sedap. Ya. Tapi yang paling ngeri adalah kita membayangkan masa depan Presiden Jokowi sebetulnya. Kalau kita anggap bahwa keadaan normal, ya Presiden juga akan soft landing. Tapi kelihatannya pertarungan antara Kurawa Pandawa ini tidak akan berakhir sekedar dengan percakapan-percakapan konstitusional. Menurut konstitusi begini, triumvirat dimungkinkan. Iya, tapi ada hal yang lebih fundamental di situ, yaitu kecemburuan yang berbasis sebetulnya berbasis uang. Saya mau sebut kecemburuan karena tukar menukar politik kan basisnya adalah tukar menukar transaksi uang, transaksi sogok menyogok, dan itu yang mungkin nggak terbagi merata sehingga timbul ketegangan hari-hari ini. Ya kalau soal minyak segala macam ya itu sesuatu yang kita lihat di atas kertas aja, tapi sebetulnya ada yang lebih jauh dari itu, yaitu mungkin kita sebut kemarahan Ibu Mega yang tidak bisa diobati lagi terhadap istana. Dan orang mencari personifikasinya apa? Ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP, Luhut biang kerok, kira-kira begitu kan? Kan nggak mungkin Ibu Mega yang bilang Luhut biang kerok, tapi kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah-istilah brutus lah segala macam itu makin telanjang, dan orang akhirnya tahu bahwa ya Ibu Mega kelihatannya udah nggak bisa menahan lagi semacam basa-basi politik dengan istana. Ya, kan Bu Mega pernah juga dikutip oleh media ketika kalimat saya tadi udah cukup bersayap ya. Iya. Oke.
Tetapi karena kan media juga pernah mengutip awal-awal ketika muncul wacana penundaan pemilu, Bu Mega menyatakan bahwa memang negara ini milik nenek moyangnya, kan gitu Bu Mega waktu itu ya. Iya. Tapi bukan kutipan langsung, ini hanya narasumber yang menyebutkannya. Tapi sebenarnya dari sekarang sekuennya kita memahami itu terjadi kemarin ya, apa yang diungkapkan oleh Masinton bahwa kasus di Kejaksaan Agung itu rupanya kaitannya dengan biaya penundaan pemilu. Sebenarnya kan kita sudah berikan nyalamin sebelumnya ya, bahwa kenapa kemudian tiba-tiba Kejaksaan Agung, padahal kan sebelumnya Lutfi bilang di DPR loh, waktu itu bolak-balik bahwa Senin akan diumumkan oleh Mabes Polri, dan saya seperti sudah minum obat saja ketemu sama Kapolri ini sehari bisa 2 kali gitu. Tapi kemudian kan Kapolri bilang nggak ada itu mafia minyak goreng, tiba-tiba muncul di Kejaksaan Agung. Ini kan jadi seru nih kita lihat caturnya nih. Ya, yang kita tunggu hari ini bagaimana penyelesaiannya, atau apa sebetulnya posisi Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya, karena ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Erlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih, atau bahkan tidak di dalam konteks. Jadi kita mau lihat nanti apakah ini betul-betul larangan ekspor, atau pada akhirnya nanti akan ada juru bicara presiden mengerti enggak, ini bukan larangan, ini cuma pembatasan aja sementara, kira-kira begitu. Itu artinya formulanya sedang dibicarakan. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang di belakang itu tadi betul. Kita mau tahu sebetulnya kenapa dalam 2 bulan ini kok dipermainkan tuh. Apa ada fee yang belum penuh dari setoran-setoran politik tuh, sehingga kan fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas. Jadi urusan politik di belakang ini yang mau diselesaikan dulu, baru kita bicara tentang rasionalitas dari pasar CPO yang sebetulnya di dunia ya permintaannya ya biasa-biasa aja tuh. Tapi hal ini yang menyebabkan kita berpikir bahwa ini kong-kali-kongnya memang ada. Dan kong-kali-kong itu mulai terbuka bukan dengan kesaksian, tapi dengan foto-foto yang beredar. Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya. Dan pers mengintai tiap detik apa yang bisa diviralkan. Kompor kecil-kecil lah, dikipas-kipas itu. Ya ini kan seru ya, karena Masinton menyebut bahwa ini kaitannya dengan biaya penundaan pemilu. Ya wajar dong, kuota kan ada DMO 30% gitu. Ketika ini dilepas nilainya kan udah gede banget, karena APBN kita aja selama ini ditopang oleh ekspor CPO dan batu bara. Ini gede banget memang nilainya. Kalau 1 bulan aja ada seorang ekonom di Yudhistira menghitung, kalau sampai 1 bulan saja itu ditutup keran impor itu, keran ekspor itu, Indonesia kehilangan potensi devisa sampai 3 miliar US dollar. 3 miliar US dollar itu kalau kali 14.000, angkanya udah gede juga itu, Bung. Triliunan, puluhan triliun gitu ya. Ya itu yang dipamerkan sebagai potensi bahwa kita sebetulnya nggak mungkin bangkrut gitu. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, persoalannya kan misalnya Kalimantan Timur itu PDB per kapitanya yang paling tinggi itu di Indonesia. Tapi angka itu kan bukan angka real yang diterima oleh buruh sawit. Itu kan angka yang menunjukkan bahwa disparitasnya tinggi sekali kalau begitu tuh. Karena faktanya itu upah rasional di Kalimantan Timur itu rendah sekali. Jadi tetap kalau pertanyaan Pancasilais itu keuntungannya buat siapa sebetulnya tuh? Pertumbuhannya siapa yang nikmati itu? Rezeki ekspor komoditas siapa yang dapat? Tentu bukan mak-mak di Kalimantan Timur atau di Sumatera, di mana tempat beratusan ribu hektar sawit itu ditanam. Jadi tetap ada masalah keadilan di situ. Nah, Sri Mulyani tentu dengan gampang mengatakan bahwa ya ini cuma soal waktu, sebentar lagi bisa kita atasi, dan subsidi juga akan kita turunkan.
bukan subsidi, apa namanya, dana sawit itu akan segera dicairkan. Kan masalah itu yang sebetulnya kita tunggu. Tetapi dalam penantian itu, orang semacam Ibu Mega menganggap bahwa ini sebetulnya satu paket aja dengan pembusukan politik di istana. Kita juga nangkap itu tuh. Jadi aktor-aktor di istana berebut dana sawit sambil diterangkan di publik bahwa ini cuma soal 1-2 orang. Jadi sekali lagi nggak fair juga terhadap beberapa korporasi yang memang dia mau melakukan akumulasi secara sangat ekonomis, tapi kemudian diganggu oleh persaingan politik, sehingga mereka mulai berpikir ulang bagaimana kita mau bayangkan bisnis plan kalau tiba-tiba CPO-nya nggak boleh diekspor, tuh. Padahal itu adalah komoditas global, kan itu problem kita tuh. Dan jadi sekali lagi ini masalah ekonomi yang tidak didikte oleh kebijakan itu justru menimbulkan blunder makin panjang nanti. Ya. Jadi kita jadi nggak terlalu kaget ketika Mas Hinton menyebut bahwa ini ekspor CPO ini digunakan dana untuk penundaan pemilu, karena Anda pasti ingat ya ketika Airlangga Hartarto mengungkap pada waktu itu ada aspirasi dari petani sawit untuk menunda pemilu gitu. Oh ini tuh rupanya ujung-ujungnya kan gitu, mainannya di situ toh gitu. Jadi poin itu akhirnya orang ingat lagi aspirasi apa? Aspirasi betul-betul petani sawit atau aspirasi dari pemilik sawit kan itu. Lalu orang tanya konduktornya siapa? Kok tiba-tiba petani sawit bisa punya aspirasi semacam itu? Kan petani sawit ya dia mau dapat harga yang bagus saja. Dan sebagian besar itu kan tidak punya kepentingan politik dan menunda apa nggak menunda. Jadi itu kacaunya tuh cara mencari argumen. Petani sawit punya aspirasi, mak nanti punya aspirasi, mahasiswa punya aspirasi menunda pemilu tuh. Kan pasti ada orang yang ngatur isu itu. Nah salahnya orang ini dia nggak paham bahwa susah dipercaya kalau petani sawit punya aspirasi menunda pemilu. Petani sawit cuma ingin harganya stabil, itu aja. Oke, saya kira kita biarkanlah Kejaksaan Agung bekerja sampai di mana gitu, dan kita tahu dalam hal-hal begini di Indonesia itu pasti ada trade off gitu, ada saling sandra. Nah, siapa yang memenangkan itu nanti akan jadi menarik. Tapi kita perlu ingatkan biasanya perebutan kekuasaan itu memang berasal dari orang lingkar dekat gitu, dan biasanya di dalam istana juga kan. Dan kita sekarang coba mendeteksi lagi mungkin 1-2 hari ini ada keterangan lebih dramatis dari PDIP. Kan PDIP menunggu udah seminggu ini dia kasih sinyal supaya Pak Luhut itu dijadikan sebagai penanggung jawab kekacauan hari ini. Kira-kira begitu poinnya. Lalu mulai merembet ke Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan. Jadi ini sebut aja satu perencanaan yang strategis dari sisi PDIP untuk mencicil isu itu. Sambil PDIP tentu ngintip dengan bagus apa sebetulnya yang bisa kita peroleh dari situasi sebut aja mengail di air keruh, mengail di minyak goreng keruh gitu. Nah, saya kira yang paling pas yang terakhir tadi, mengail di minyak goreng keruh. Tapi hati-hati, kita ingatkan licin loh ya, minyak goreng itu nanti semua bisa terpleset. Oke. Bung Rocky, jadi ternyata ide memperpanjang kekuasaan dan sebagainya itu tidak berhenti meskipun sekarang dihadang soal penundaan pemilu, karena tiba-tiba muncul deklarasi itu sekarang diubah. Kalau dulu alasannya, Anda ingat ya, ide 3 periode itu dimunculkan oleh Kodari dari lembaga survei Indobarometer itu kan waktu itu pasangannya Jokowi dengan Prabowo gitu ya, dengan alasan itu untuk mengatasi pembelahan. Tapi yang sekarang yang terbalik, yang muncul ini sekarang adalah karena nggak mungkin kalau Jokowi lagi 3 periode, jadi dibalik Prabowo Jokowi gitu, dan PKS pagi-pagi udah menolak opsi ini. Ya ini semua kan upaya untuk mengintip cuaca politik. Ya PKS yang bereaksi aja sebagai partai yang selalu ada dalam posisi oposisi. Mungkin dia melihat bahwa kok ini permainan yang norak gitu ya. Karena Pak Prabowo mungkin lebih tertarik dengan ide triumvirat daripada ide Prabowo Jokowi itu.
Kan bagaimanapun Pak Prabowo menghitung sebagai seorang yang dilatih di dalam kecermatan berpikir di saat-saat kritis, tentu dia mungkin membayangkan bangsa ini harus ada 2-3 skenario tuh, bukan skenario Prabowo Jokowi, Jokowi Prabowo tuh. Jadi skenario di luar keadaan resmi itu. Keadaan resminya kan tunggu 2024. Dan sinyal Pak Mahfud juga mengatakan bahwa memang istana itu kayak nggak ada pola. Jadi sangat mungkin isu triumvirat ini juga masih harus dipikirkan dengan cermat. Dan ya udahlah, bagi Pak Prabowo ngapain sih itu masih survei-survei semacam itu. Jadi kita lihat bahwa mereka yang terganggu dengan keadaan, atau bukan terganggu sebetulnya, cemas dengan keadaan, mulai menyogok lagi lembaga survei untuk mengalihkan isu itu supaya orang ribut lagi, ini bagaimana, bukan Prabowo sebetulnya harus di luar, jangan ganding Pak Jokowi. Ya itulah. Jadi keributan itu hanya untuk menutupi fakta bahwa pemburukan ekonomi dunia dan peristiwa global antara Ukraina dan Rusia itu akan terus mengintip dan memperlemah keadaan di Indonesia. Nah itu yang saya kira justru dihitung oleh Prabowo sebagai menteri yang paham tentang global politics. Oke. Nah, kalau isu soal munculnya rame-rame partai mahasiswa ini gimana nih, Bung Rocky? Partai mahasiswa? Iya ini. Wah, saya nggak tahu. Itu mesti tanya ke Pak Wiranto itu kalau partai mahasiswa. Ya BEMSI ini ngaku, ditanya ke koordinator BEMSI ngaku dia nggak tahu itu ada struktur partai mahasiswa muncul. Ini saya kira ini apa ya, semacam operasi-operasi gitu saja ya untuk memecah mahasiswa, atau serius ini Bung Rocky? Ya itu setiap kali ada istilah partai mahasiswa orang udah tahu ini pasti ada yang mainin dan masih bagus dalam ingatan kita. Pak Wiranto pernah mengumpulkan para mahasiswa di istana. Ini sangat mungkin pada waktu itu Pak Wiranto memang menginginkan ada semacam partai mahasiswa, dan jangan kaget kalau tiba-tiba ketua partainya adalah Pak Wiranto, Partai Mahasiswa Indonesia. Dewan Pembina. Kan ini, kalau ketua kan dia udah Dewan Pembina. Dewan Pembina ya. Oke, jadi tapi itu juga langsung silakan. Mahasiswa langsung tahu kami mau dijebak gitu. Karena dipakai nama partai mahasiswa, BEMS, UI, BEMSI, semuanya paham bahwa ini adalah jebakan. Jadi udahlah, itu ya biasa sekali. Justru menambah pengetahuan kita bahwa memang kekuasaan cemas, sehingga upaya memecah belah mahasiswa itu diajukan bahkan dengan cara yang agak lucu tuh, Partai Mahasiswa Indonesia. Partainya udah ada di depan DPR kemarin dan dia lebih tinggi partainya daripada Golkar dan Gerindra. Karena mahasiswa berhasil memaksa pimpinan DPR untuk nemuin mereka di jalan. Iya. Nah, satu lagi nih, hari akhir pekan seperti nggak pas kita ngomong pemali, sebenarnya ngomong utang di hari akhir pekan. Bisa mengganggu mood. Bisa mengganggu mood kita. Tapi ini menarik, saya baca beritanya di media, di mana, di Medcom ini, ada judulnya nih begini, ini Bung Rocky. Sri Mulyani harap Tiongkok berikan keringanan utang. Wah, saya pikir apa nih maksudnya? Oh, rupanya ini ada skema yang di bawah G20 gitu. Dan Zambia ini bergabung di situ untuk mengajukan keringanan utang. Dan menurut Sri Mulyani ya mestinya memang kayak Cina itu dia gembira karena Cina bergabung di situ dan bisa memberikan keringanan utang. Saya mikir-mikir kenapa dijadikan berita ya? Apa ini kaitannya nanti kalau Zambia kira-kira dapat juga, kan berarti Indonesia juga dapat dong keringanan utang gitu. itu sinyal bahwa Ibu Sri Mulyani udah nggak tahu menambah utang, udah nggak bisa burden sharing yang selama ini diajukan sebagai cara penyelesaian ekonomi juga udah dilarang oleh undang-undang. Jadi dia udah ngemis aja kan. Nah kebetulan ada masalah di Afrika, Zambia yang default macam-macam, beberapa negara Afrika default, Indonesia mau nebeng aja di situ. Dengan kata lain, dalam kacamata investor internasional, ya Indonesia sebetulnya udah default karena itu mau masuk di dalam default club, kelompok yang nggak bisa bayar utang lagi. Jadi ya sebetulnya itu aja kan. Sri Mulyani senang aja kan, nanti kan ya kita kan sama-sama ada dalam keadaan krisis, lalu dibikin klub itu dan minta tolong ke mana-mana. Tetapi bagi kita di negeri ini menganggap bahwa ya yang disebut debt trap itu udah terjadi. Dengan kata lain, ya kita udah tidak punya kedudukan yang setara
dengan Cina untuk negosiasi. Kita mesti lari melalui bantuan institusi internasional untuk minta keringanan hutan. Nah, hal yang pernah diucapkan oleh banyak pengamat kritis bahwa nggak mungkin lagi hutang kita itu bisa dibayar dan bahkan itu akan membebani presiden ke depan. Itu. Jadi mereka yang akan jadi presiden ke depan, bayangkan aja bahwa begitu dia dilantik, dia diikat oleh kesepakatan internasional untuk tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Cina. Kan begitu jadinya kan, kalau kita minta keringanan tentu yang nentuin syarat-syaratnya adalah Cina itu. Jadi itu, maka isu tentang Cina di Indonesia akan tumbuh lagi, boy. Pada satu waktu mungkin memang mata uang kita akan diganti oleh mata uang Cina. Jadi kondisi itu yang memperparah cara kita berharap pada Presiden Jokowi. Jadi dengan katakan ya ada Presiden Jokowi udah lempar handuk lah. Ya, tapi hati-hati Anda menyebut soal warisan utang ini, dan kenapa saya khawatir nanti nggak ada yang mau jadi presiden dan kemudian kata Jokowi memang jadi presiden itu berat, biar aku saja yang jadi presiden. Selalu ada semacam wisdom internasional untuk kalau ada presiden baru dan dia terpilih betul-betul demokratis, jujur, berintegritas, cerdas itu, maka sistem internasional selalu punya tawaran pertama untuk mungkin membebaskan beberapa hutang yang dulu dianggap sebagai hutang hitam, dan ada proposal-proposal baru pas. Jadi itu selalu kita ingin kalau terjadi perubahan politik betul-betul orang yang bisa dipercaya oleh sistem internasional, sehingga beban internasional kita juga bisa dinegosiasikan dengan cara yang beradab. Kalau sekarang kan negosiasi dengan Cina itu pasti nggak beradab, karena Cina anggap oke, lu perlu gua, oke, gua tekan aja. Jadi soal-soal semacam itu, dan kita mungkin akan lihat dalam satu semester ini siapa tokoh-tokoh yang memungkinkan internasional kembali punya kepercayaan pada bangsa ini. Kan nggak mungkin bangsa ini tenggelam, kita punya segala macam resources. Jadi itu soal negosiasi dengan faktor-faktor global. Ya, tapi kalau berdasarkan yang di lingkungan kabinet yang ditanya oleh Pak Jokowi, katanya sih udah 3 orang calon presidennya yang bersedia kan. Ada Erlangga Hartarto, ada Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir gitu. Sementara kalau Pak Prabowo kan dia katanya atas seizin Pak Jokowi akan maju gitu. Bisa kita punya gambaran dari 4 orang ini, kira-kira bakal dapat keinginan utang nggak dari dunia internasional kalau terpilih? Ya, semua nama itu pasti kata Pak. Mungkin dalam hati Pak Jokowi bilang ini kan orang-orang yang punya uang, yang bisa membiayai dirinya sendiri. Jadi saya anggap bahwa Pak Jokowi cerdik dalam soal itu. Jadi semua yang berambisi pasti didorong oleh Pak Jokowi. Jadi ya 3 orang itu mungkin yang udah membisikkan namanya, Pak Jokowi ya maju aja lah. Sandi ya silakan maju, Erick Thohir silakan maju itu. Tetapi di ujung persoalan ini kan cara publik untuk menilai tokoh-tokoh ini, dan reputasi mereka justru akan dikaitkan dengan reputasi Pak Jokowi. Jadi sekali lagi justru jadi liability kalau orang tahu bahwa calon ini diajukan oleh Pak Jokowi, itu pasti nggak akan terpilih tuh. Jadi sebaiknya jauh-jauhlah dari kekuasaan kalau mencalonkan diri. Kalau ingin jadi calon yang bersih, minta pendapat BEM UI atau BEM SI, itu lebih masuk akal tuh. Kalau dipromosikan oleh Mama itu artinya jujur. Kalau dipromosikan Pak Jokowi itu artinya jebakan. Nah, gampangnya begitu. Oke. Terima kasih. Nggak usah kita lanjutin dulu ngomong politiknya, setelah kita berikan kesempatan untuk berlibur sebentar sambil, tapi terus amati terus, karena situasi politik dalam beberapa pekan ke depan ini akan semakin menarik lagi, bahkan lebih menarik ya. Kita bisa prediksikan semacam itu. Ya, itu dengan mudah kita lihat bahwa ketegangan politik akan berlanjut selama tuntutan PDIP tidak dipedulikan. Demikian juga konferensi-konferensi internasional menunjukkan ekonomi pasti akan jeblok terus. Proyeksi World Bank, IMF bahwa dunia tidak akan bertumbuh 5% tapi 4%. Jadi itu jauh sekali dari semacam harapan, dan kita bersiap-siap dengan political safety net, social safety net, dan itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil udah kita urus diri sendiri aja lah, nggak usah harap pemerintah, karena pemerintah juga memang nggak punya kapasitas lagi. Ya, oke. Setelah itu kita pilih pemerintahan baru dengan cara 0%. Ya. Jangan lupakan itu. Yeah. Oke.